Kenapa waktu itu dokter memilih untuk pengen ambil lagi nih yang khusus onko gitu? Oke. Kalau ngelihat orang-orang yang habis menjalani operasi tumor itu kan biasanya mereka kehilangan badannya ya. Bayangkan kalau kita bangun habis dibius terus payudara kita hilang setengah ya. Sebagai wanita kan saya nggak sebagai dokter nih ngomong, tapi sebagai wanita apa rasanya. Memang passion saya mungkin bisa dikatakan untuk membentuk bagian tubuh tersebut dari jaringan pasien. Atau misalnya kalau masih banyak kulit yang tersisa, kita bisa menggunakan implan gitu. Jadi menurut saya itu sangat membantu kualitas hidup pasien. After atau pasca operasi suka ada side effect, misalnya tangannya bengkak atau gimana. Nah itu ada yang bisa dilakukan nggak sih dok? Oke, itu namanya lymphedema, bengkak karena gangguan dari jalurnya kelenjar getah bening gitu. Datang aja, kita bisa menangani di sini. Jadi dibikinin jalur-jalur baru sehingga dia masuk ke dalam pembuluh darah vena dan dibawa ke peredaran darah vena gitu. Jadi bengkaknya berkurang. Namanya LVA atau lymphaticovenular anastomosis. Jadi apapun masalahnya setelah operasi pengangkatan kanker payudara, bedah onkoplasti pasti punya solusinya, yaitu membuatkan payudara baru untuk penderita kanker itu. Halo Sobat Mandaya, kembali lagi bersama saya di Live Health Podcast Mandaya Royal Hospital Puri. Sudah bersama saya ada seorang dokter yang luar biasa, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan juga estetik, subspesialis microsurgery dan onkoplasti, Dr. Sarah Esther. Selamat datang dokter. Terima kasih, selamat sore. Nah dokter, kita kan mau ngobrol lebih banyak nih sebenarnya tentang satu topik yang sebenarnya sangat spesifik yang mau saya tanya ini, tentang breast. Tapi sebelum itu kayaknya boleh nih dokter kenalan dulu sama Sobat Mandaya terkait spesialis dokter dan juga apa ya dok, yang biasa case-case yang biasa ditanganin gitu dok. Oke. Halo semuanya, halo Sobat Mandaya. Perkenalkan saya Dr. Sarah Esther Triatmoko, dokter bedah plastik, subspesialisasi bedah mikro dan onkoplasti konsultan. Oke, agak sedikit penasaran kenapa waktu itu dokter memilih untuk kayak pengen ambil lagi nih yang khusus onko gitu. Oke. Kalau ngelihat orang-orang yang habis menjalani operasi tumor itu kan biasanya mereka kehilangan badannya ya. Misalnya operasinya di muka ya dia akan kehilangan mukanya. Misalnya ada tumor di hidung, setelah diangkat tentunya akan kehilangan hidungnya gitu. Nah, memang passion saya mungkin bisa dikatakan untuk membentuk bagian tubuh tersebut dari jaringan pasien. Biasanya kita bikinin hidung baru supaya orangnya punya muka yang kayak dulu lagi sebelum dia tumor gitu. Jadi menurut saya itu sangat membantu kualitas hidup pasien dan buat saya itu passion saya. Nah, tadi kan ngomongin tentang onkoplasti. Jadi gimana perannya di dalam bedah kanker payudara nih dok? Jadi ketika seorang dokter bedah onkologi mengangkat payudara, berarti sebenarnya yang diangkat cukup luas gitu. Dan kalau sampai tidak dilakukan rekonstruksi, itu akan menimbulkan kecacatan bagi perempuan. Bayangkan kalau kita bangun habis dibius terus payudara kita hilang setengah ya. Sebagai wanita kan saya nggak sebagai dokter nih ngomong, tapi sebagai wanita apa rasanya gitu. Jadi dihubungkan dengan itu, bedah onkoplasti pada payudara adalah gimana caranya kita bikin payudara baru. Baik itu benar-benar bikin dari jaringannya dia, dari punggung, dari perut, atau misalnya kalau masih banyak kulit yang tersisa, kita bisa menggunakan implan gitu. Jadi apapun masalahnya setelah operasi pengangkatan kanker payudara, bedah onkoplasti pasti punya solusinya, yaitu membuatkan payudara baru untuk penderita kanker itu. Dok, tahapan dan prosesnya untuk onkoplasti ini gimana sih dok? Discuss dulu tentunya sama pasien. Jadi apa sih value-nya? Oh aku nggak mau dok diambil punggung karena aku pemain tenis misalnya gitu. Itu kan perlu dipertimbangkan. Ada yang kayak oh dok aku mau banget diambil jaringan dari perut karena kebetulan perut aku berlebih. Wah bisa gitu ya dok ya? Bisa. Abis itu ya jadi lurus kan. Iya, jadi kayak ada bonusnya gitu. Jadi perutnya langsing lagi. Nah kan cocok tuh berarti. Biasanya nanti ditentukan di hari operasinya, dokter bedah onkologinya akan kerjakan duluan, mengangkat, kemudian saya akan boleh masuk untuk mulai mengerjakan rekonstruksinya gitu. Dok, pemulihan untuk onkoplasti itu
berapa lama? Kalau simple ya kita biasanya boleh pulang hari ketiga sampai drainnya bersih gitu boleh pulang. Tapi kalau dia menggunakan teknik bedah mikro, dia biasanya kita tahan sampai hari kelima. After atau pasca operasi suka ada side effect, misalnya tangannya bengkak atau gimana. Nah itu ada yang bisa dilakukan nggak sih dok? Oke, itu namanya limfedema. Jadi limfedema itu bengkak karena gangguan dari jalurnya kelenjar getah bening gitu. Kalau hubungannya dengan payudara ya pasti yang bengkak lengan ya. Kalau kebetulan memang sudah ada bengkak dan itu disadari oleh pasien, datang aja, kita bisa menangani di sini. Kita lakukan yang namanya bypass limfatik ke venula. Jadi membypass saluran kelenjar getah bening ke saluran pembuluh darah yang namanya venula. Itu kecil banget. Kecil banget itu sekecil 0,3 mili. Mili itu kan di ruler tuh kecil banget ya. Itu dibagi 3. Jadi kalau kita lihat di bawah situ, aku bersihin aja udah hilang bendanya, saking kecilnya. Jadi kita harus pakai bantuan yang namanya super microsurgery. Ya lebih dari bedah mikro, dia supernya bedah mikro. Biasanya kita periksa dulu gitu, kita suntikan kontras di tangan, kemudian kita lihat perjalanan kelenjar getah beningnya. Oh ternyata di tengah sini ada masalah. Oh di sini ada masalah, itu kita mapping dulu sebelum operasi tentunya. Nah kemudian setelah itu kita tandain, oh aku mau nyambung nanti mau membypass di sini, satu lagi aku mau bypass di sini gitu. Nah bypass itu akan mengurangi bengkaknya. Jadi dibikinin jalur-jalur baru sehingga dia masuk ke dalam pembuluh darah vena dan dibawa ke peredaran darah vena gitu. Jadi bengkaknya berkurang. Namanya LVA atau lymphaticovenular anastomosis. Wah, luar biasa banget. Jadi bukan cuma untuk estetik aja ya, tapi maksudnya dari some added value lah. Betul, iya. Di sana gitu ya tentang onco ini sendiri. Oke.